Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Padang Haura dari Prodi PKO semester 1 NIM D022135. Saya di sini akan mempresentasikan tentang historis pendidikan. Historis pendidikan, secara historis pendidikan dalam arti luas telah memulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi ini. Adanya pendidikan adalah sesuai dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Dengan berkembangnya peradaban manusia, perkembangan pula isi dan bentuk, termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Ini sejalan dengan memajukan manusia dalam berpikir dan ide-ide tentang pendidikan. Pada zaman purba, pendidikan pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah dan anak lelakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibu punya tugas mendidik anak perempuannya seperti memasak dan menjaga anak-anaknya. Zaman Belanda, pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Zaman VOC Company, orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang. Pendidikan zaman Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan pendidikan dan pengajaran menurut akibatnya angka buta huruf meningkat. Oleh karena itu, diadakannya program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh organisasi Putra. Namun, di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Jepang merupakan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan penggantikan bahasa Belanda. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan didasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Jenis upaya pendidikan. 1. Pembaharuan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental yang bersifat prinsipal. Yang kedua, pembahasan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Yang ketiga, pembaharuan pola masa studi. Pendidikan yang meliputi pembaharuan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Dan yang keempat, pembaharuan tentang pendidikan. Tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Dasar dan aspek teknikal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuh, serta mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional seperti Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Perda, dan lain-lain. Program utama pembangunan pendidikan. 1. Perluas dan memerintah kesempatan mungkin pendidikan. 2. Meningkatkan mutu pendidikan. 3. Meningkatkan referensi. 4. Mengembangkan kebudayaan. 5. Pembinaan generasi muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.